nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits tsani utawi hadis kang kapindo an Umar radhiyallahu anhu aidan qala an Umar sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sayyidina Umar aidan hale maning qala dawu sapa sayyidina Umar bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin bainama ing dalem bainama atau baina boleh ya, sebagai dzaraf yang dimudofkan kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah bimakna auqat. Jadi bainama ing dalam sijine mangsa nahnu atau gini aja bainama ing dalam suatu ketika, jadi pada suatu ketika gitu ya. Bainama ing dalam suatu ketika nahnu utawi kami iku julusun lungguh inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sandinga Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam suatu hari yang sijine dina intola'a idnya itu id fujaiyah bimakna tiba-tiba ya, ujuk-ujuk teko atau ujuk-ujuk cukul. Idtola'a tiba-tiba datang alaina ing atase kami sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi thiyabi kang banget putihe pakaiane syadidu sawadi syari kang banget hitam rambute. Maksudnya di sini ini syadidu sawadi syari ini rambut lehyah ya, jenggot la yura orang ngawruhi sapa kami atau la yura ora ningali alaihi ngatasi rajul apa asarus safari bekas lelungan la yura la ningali alaihi ngatasi rajul apa asarus safari bekas lelungan wala ya'rifu lan orang ngawruhi ing rajul minna saking kami. Maksudnya dari sahabat itu tidak mengetahui sopo ahadun wong siji hantan jalasa sehingga lungguh sopo rajul ilan nabi mari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnanda mangkanya nderakan sopo rajul rukbataihi ing dengkul rolone rajul ira rukbataihi maring dengkul rolone nabi wa wada'an lan nyelehkan sopo rajul kafaihi ing epek-epeke rajul ala fakhidaihi ing atase pupuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala. Hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi ini dari Sayyidina Umar bin Khattab juga ya. Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika kami Sayyidina Umar dan para sahabat itu sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itola'a alaina tiba-tiba datang ya, itola'a alaina rajulun tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada kami. Laki-laki itu syadidu bayadi siyabi ya, bajunya itu putih, sangat putih. Kemudian syadidu sawadi sya'ri ya, rambutnya itu sangat hitam. Nah di sini boleh sukun atau fathah ya, jadi bisa dibaca syadidu sawadi sya'ri atau syadidu sawadi sya'ari ya, jadi boleh fathah, ainnya itu boleh sukun ya, bimakna sya'ri lihyah, jadi rambut jenggot. Jadi bajunya itu sangat putih, kemudian jenggotnya itu sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Nah, tidak ditemukan dari orang laki-laki tersebut, dari laki-laki tersebut yang datang tadi, bekas bepergian. Orang kalau bepergian pasti ada bekasnya, entah itu keringetan atau entah itu lusuh atau kecapean, ada bekasnya. Walaupun sudah membasuh muka, segarnya itu gak maksimal, gak full, pasti ada saja. Pasti kita temukan saja bekas-bekas bepergiannya itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun ya. Dan kami para sahabatnya Sayyidina Umar dan para sahabat tidak mengenali kepada
si rajul tersebut, si laki-laki tersebut, sampai si laki-laki tersebut duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian si laki-laki tadi menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, saling berhadapan ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dan si rajul tersebut menaruh telapak tangan si rajul, si laki-laki tersebut menaruh telapak tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Wa qala lan dawu sapa rajul ya Muhammad, Muhammad akhbirni mengkulaturi ngabari panjenengan ing isun anil islami saking Islam. Faqala Rasulullah SAW. Nah, laki-laki tersebut meminta Nabi Muhammad memberitahu apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu tahu Islam iku anta syahada yen tanaksani sapa sira an la ilaha ing ta ora ana pangeran kang wajib disembah illallah angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah, wa tuqimus shalat lan jenengaken salat, wa tu'tiya zakat lan nyerahaken zakat, wa tusuma lan puasa Ramadan ing bulan Ramadan, wa tahujja lan haji al baita ing Baitullah ini istata'a lamun mampu sapa sira ilaihi maring Baitullah apane sabilan tetalane. Nah, orang laki-laki tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad apakah Islam itu, maksudnya hakikatnya ya. Maksudnya hakikatnya seseorang bisa disebut Islam, ya, bisa disebut orang Islam itu seperti apa. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yaitu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ya, yaitu dengan kamu menyaksikan bahwa tiada sesuatu apapun atau tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan menyaksikan pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang sering kita sebut dengan syahadatain. Kemudian wa tuqimas sholata, dan mendirikan sholat ya, sholat. Nah, sholat di sini ai bi anta tiya biha bi arkaniha wa syurutiha, ya, beserta syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah, kita tahu bahwa sholat itu ada syarat sah sholat, ya, kemudian ada rukun sholat, syarat wajib sholat. Itu kita harus tahu ya, minimal kita tahu prakteknya, karena nggak bisa dipungkiri sekarang banyak orang yang bisa praktek tanpa tahu teori, ya, tanpa hafal, tanpa apa, tapi praktek bisa, itu minimal itu gak apa-apa. Kemudian waktu tiaz zakata, kemudian memasrahkan zakat, wa tasumu ramadhana, puasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, haji jika mampu. Ini istata'a ilaihi sabila. Nah, maksudnya mampu di sini ya ada uang, bekal, ya, ada bekal, pokoknya ada bekal. Kemudian ada kendaraan, kalau dulu memakai onta, ya, kalau sekarang pesawat, berarti harus punya uang untuk ongkos pesawat. Kemudian ya, yang berkaitan dengan haji itu tersebut. Qala dawu sapa rajul sadaqta, bener sapa sira, fa'ajibna maka gaok sapa kami, atau fa'ajibna maka kaget sapa kami lahu maring rajul, yas'aluhu hale takon sapa rajul ing nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing nabi. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar kaget. Nah, Sayyidina Umar fa'ajibna, kaget, kami kaget. Nah, Sayyidina Umar dan para sahabat yang duduk bersama Nabi kaget. Kok ada seseorang bertanya tapi dia malah membenarkan. Nah, itu suatu hal yang gak lazim ya, dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Nah, itu yang membuat Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain merasa kaget pada saat si rajul tersebut menanyakan, kemudian dia sendiri yang membenarkan pertanyaan tersebut.
qala fahbirni anil iman. Qala daw sapa rajul fahbirni maka turi ngabari panjenengan ing isun anil imani saking iman. Qala daw sapa nabi antum mina yenta iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan para malaikat Allah wa kutubi lan kitab-kitab Allah wa rusulihi lan utusane Allah wal yaumil akhir lan ala hari akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten kelawan takdir khairihi bagus-bagusnya takdir wa syarrihi lan jelek-jeleknya takdir. Kemudian pertanyaan yang kedua dari laki-laki tersebut adalah meminta Nabi untuk menjelaskan iman, apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan kamu beriman kepada Allah ya. Iman itu kamu beriman kepada Allah dan malaikat Allah yang 10, Jibril, Mikail terus sampai Ridwan. Kemudian wa kutubi yang kitab Allah ya, kitab samawi yang 4 itu ya, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran ya, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran itu. Kemudian wa rusulihi dan utusannya Allah ya, yang wajib yang itu yang 25 Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW wal yaumil akhir dan hari akhir. Kita harus iman kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu pasti ada ya, hari kiamat itu pasti ada. Kemudian wa tu'mina bil qadari, kita percaya, iman itu percaya ya. Iman itu artinya percaya. Wa tu'mina bil qadari, dan kita itu percaya bahwa kepada takdirnya Allah ya, itu yang disebut dengan iman ya. Kemudian si rajul tersebut menanyakan lagi pertanyaan yang ketiga. Itu qala dawu sapa rajul fahbirni maka kula turi panjenengan ngabari panjenengan ing isun anil ihsani saking ihsan. Qala dawu sapa nabi antam buddha nyentanya mbah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka annaka kaya setuhune sira iku tarahu ningal sapa sira ing Gusti Allah fa illam takun mangka lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Gusti Allah fa innahu mangka setuhune Gusti Allah iku ya roka ningali sapa Gusti Allah ing sira. Kemudian kata Nabi, yang namanya ihsan itu ketika kamu menyembah Gusti Allah ya, kamu menyembah Allah misalkan sholat ya, seakan-akan Allah itu mengawasi kamu ya, seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi seakan-akan ya, jadi ka'annaka itu seakan-akan ya, seakan-akan kamu itu melihat Gusti Allah. Jadi Allah di depan misal ya, seakan-akan Allah mengawasi kita. Jadi kita melihat kepada Allah. Itu makanya di sini bimana taat ya, di sini antambudallah ka'annaka tarahu ya. Di sini kamu beribadah, maksudnya taat kepada Allah dan kamu ikhlas beribadah kepada Allah ya, khodian, jadi nunduk ya, rendah diri, khusyuk, merasa diri kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jangankan di hadapan Allah ya, ketika kita diawasi oleh pejabat ataupun yang lainnya yang pangkatnya lebih tinggi, kita takut melakukan kesalahan dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang diperintah oleh atasan kita tersebut ya. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk ibadah, maka ibadah dengan sungguh-sungguh, ibadah ikhlas karena Allah, nah, merasa rendah di hadapan Allah, itu yang dimaksudkan ya. Kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa merasakan seakan-akan kamu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kamu. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kamu dimanapun kamu berada. Ketika sedang beribadah, walaupun kita tidak melihat Allah, yakin di situ bahwa Allah sedang melihat kita. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah melihat kita beribadah, kita tidak akan bermain-main dalam ibadah, tidak bakal bercanda ketika ibadah, kita akan khusyuk, kita akan merendah diri di hadapan Allah, mengaku bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kemudian qala dawu sapa rajul fa akhbirni maka kula turi ngabari panjenengan ing isun anis sa'a saking hari kiamat ya. Qala dawu sapa nabi mal mas'ulu anha bi
a'lama minasail. Mal mas'ulu mal mas'ulu oranana utawi kang takon anha saking sa'ah iku bi a'lama lawan luwih weruh minasaili tinimbang saking wong kang takon. Kemudian laki-laki tersebut setelah menanyakan apa itu Islam, iman dan ihsan, pertanyaan yang keempat adalah menanyakan apa itu hari kiamat. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, tidak ada yang ditanya itu lebih mengetahui, lebih mengerti daripada yang menanya. Karena setelah 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh laki-laki tersebut dan kemudian oleh Nabi dijawab, dan kemudian laki-laki tersebut malah membenarkan jawabannya Nabi, maka Nabi menjawab untuk pertanyaan yang keempat, tidak ada yang ditanya itu dalam kurung yaitu Nabi Muhammad lebih tahu daripada yang menanya. Nah, kemudian laki-laki tersebut mengucapkan qala dawu sapa rajul fa akhbirni an amaratiha, fahbirni maka kula turi ngabari panjenengan ing isun an amaratiha saking tanda-tandane saah atau tanda-tandane hari kiamat. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian, laki-laki tersebut malah berpindah pertanyaan, hanya bertanya tanda-tandanya hari kiamat. Makanya sering dikatakan bahwa hari kiamat ini tidak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Sampai Nabi Muhammad pun utusannya Allah tidak mengetahui, karena memang tidak diberitahu oleh Allah, dan malaikat, para malaikat pun tidak mengetahui karena memang tidak diberitahu oleh Allah. Rahasia ini hanya Allah lah yang tahu, ya. Kemudian setelah laki-laki tersebut meminta tanda-tanda hari kiamat, kemudian Nabi menjawab, qala dawu sapa Nabi, antalidal amatu robbataha, antalida nyenta lahirakan sopo al amatu budak, ya, budak, robbataha ing sayyide budak. Jadi antalidal amatu robbataha, yang pertama tanda-tanda kiamat itu seorang budak malah melahirkan pemimpin, ya. Contoh bahwa ada yang nafsirkan begini, seorang ibu yang tidak mampu, budak, ya, melahirkan seorang anak, dan anaknya itu menjadi seseorang yang besar, misalkan menjadi presiden atau misalkan menjadi DPR, ya. Jadi anaknya ini menjadi presiden sebagai pemimpin negara, ibunya sebagai budak rakyat, ya. Ada yang membicarakan begitu, cuma ini saya pribadi, ya, mungkin insya Allah sih tidak meleset jauh dari pendapat mayoritas orang, ya. Melihat realita banyak budak, atau bisa dikatakan kalau sekarang itu pembantu, ya. Pembantu melahirkan majikan. Sekarang banyak kejadian itu yang saya tangkap, ya, yang saya tangkap, ya, saya sendiri tangkap itu. Mungkin insya Allah tidak melenceng jauh dari pendapatnya kebanyakan orang, dari mayoritas orang, insya Allah. Nah, yang saya lihat dari realita jelasnya sekarang itu banyak pembantu yang melahirkan majikan. Jadi si A menjadi pembantu, ya, kemudian si pembantu ini diperkosa oleh majikannya. Kemudian pembantu ini hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, anaknya ini kan berstatus anak majikan, ya, anak majikan. Jadi ibunya yang berstatus hamba, yang berstatus budak atau berstatus pembantu melahirkan anak yang anaknya ini majikannya dia sendiri, karena anaknya ini hasil hubungan antara dia dan majikan. Jadi itu yang saya tangkap dan saya lihat dari realitas sekarang, ya. Insya Allah gak jauh, gak melenceng jauh dari pendapat kebanyakan orang. Kemudian wa antarul khufata lan ningali sapa sira al khufata ing wong kang nyokor, wong kang telanjang kaki, ya, nyeker.
al-uratal alata kang telanjang ria asyai kang ngangon wedus. Yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba fil bunyan, di dalam bangunan. Yatatawaluna, mereka itu berlomba, yatatawaluna kang dhuwur-dhuwuran sopo yang tadi itu semua ya, yang tarul khufat, talurot, talala, tawar, ria asya ya, fil bunyan, dalam bangunan. Jadi orang-orang yang tadi itu pada berlomba-lomba meninggikan bangunan atau rumah ya. Jadi sekarang pun ya sudah terjadi. Banyak sekarang orang pemulung ketika ditelusuri rumahnya tingkat 3 ya. Ya. Ini sudah banyak terjadi. Bahwa yang di sana itu di negara luar banyak ya, seperti Qatar misalkan, Emirates, itu adalah negara-negara tertinggal yang kala itu negara-negara lain sudah berkembang maju, negara-negara tersebut masih tertinggal, dan sekarang sudah merdeka dan jauh lebih baik, bisa dibilang mengalahkan dunia-dunia yang tadinya berkembang mendahului dia. Nah, sebenarnya jangan jauh-jauh, ketika kita di kota pulang ke kampung, lihatlah di kampung yang dulu rumahnya geribik ya, atapnya pun masih ini, sekarang kita pulang ke kampung tidak ada rumah yang geribik, yang pendek ya, tidak ada. Banyak sekali rumahnya yang tingkat ya, yang udah tembok semua, udah gedung semua, banyak sekali sekarang ya. Ini alamatun min alamatis sa'ah ya, itu semua salah satu tanda-tanda dari sekian banyaknya tanda-tanda hari kiamat ya. Kemudian setelah laki-laki tersebut menanyakan pertanyaan yang terakhir ini, sumantolako nulibudal soporojul falabistu mangka meneng sopo isun malian kelawan meneng kang suwe. Sumakola mangka daw sopo nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri ana tahuru sopo sira minas saili saking wong kang takon. Atadri ana tahuru sopo sira man iku sopo asailu utawi wong kang takon. Kultu ngucap sopo isun, maksudnya Sayyidina Umar, Allah utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luwih weruh. Jadi adabnya para sahabat ya, salah satunya Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Nabi, bukan di luar pertanyaan hari kiamat ya, walaupun beliau para sahabat termasuk Sayyidina Umar itu tahu, beliau itu seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha itu pasti mengucapkan Allah wa rasuluhu alam, karena mereka itu mendahulukan adab atau akhlak terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mendahulukan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ini tanda-tanda hari kiamat, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Rasulullah SAW sudah menyebutkan tanda-tandanya hari kiamat. Itu yang ini semua sudah kita jumpai ya, sudah kita jumpai semua ya, tinggal menunggu ya. Dulu tuh menurut riwayat ada suatu cerita, pada zaman Nabi Muhammad itu rumahnya para sahabat ya, itu sangat kecil ya, sangat kecil, hanya biqadril hajah, kadar kebutuhan aja, setidaknya buat cukup buat tidur, buat berteduh, udah cukup, gak perlu ini, gak perlu tinggi, gak perlu buah, gak perlu megah. Sekarang kan malah berlomba-lomba untuk memperluas, mempermenggah, memperbagus. Bahkan kata Sayyidina Hasan al-Basri ya, ulama Hasan al-Basri itu, Hasan al-Basri itu masih murahek. Jadi bahasa Arab itu ada sobi ya, ada murahek, ada syab, ada syekh, ada syuyukh ya. Itu bahasa Arab, sama seperti kita ada anak kecil
kecil, ada remaja, ada dewasa, ada kakek-kakek, ada ini. Itu Hasan al-Basri, ya. Hasan al-Basri itu masuk ke rumahnya para istri Nabi Muhammad SAW. Itu masuk ke situ, ini menurut riwayatnya. Itu di dalam rumahnya itu beliau bisa mengambil tangannya itu bisa menempel ke atapnya, jadi kebayang sangat pendek sekali rumahnya. Jadi biqadril hajah, hanya sebatas untuk kebutuhan saja, enggak diisraf, enggak dilebih-lebihkan. Sekarang ini tanda-tanda yang sering kita temui, ya, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi, kemudian sering kita temui, banyak tanda-tandanya. Dan tanda-tanda hari kiamat itu dicabutnya ruh para ulama, ini sudah baik terjadi. Berapa ulama yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian sampai tidak ada lagi ulama yang benar-benar ulama, orang ulama sekarang, ulama-ulama amplop, ulama-ulama sorban semua. Ya masih ada ulama yang pinter, yang alim masih ada, cuma sedikit sekali sekarang tuh, seperti nyari jarum di antara jerami-jerami, susah, sangat langka. Makanya ketika menemukan orang alim, pinter, alim, ya, itu kita ambil barokah, ya, tabarukan, menimba ilmu darinya. Tuh. Nah, sekarang banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang bermodal sorban, bermodal peci putih, bermodal gamis, disebut kiai, sebut ustadz, disebut ulama. Itu luar biasa sekarang, itu zaman-zaman akhir zaman ini. Rasulullah fa innahu, maka setuhune rojul, tadi yang laki-laki itu iku Jibrilu, malaikat Jibril. Ternyata laki-laki tadi yang datang, yang menanya dan membenarkan itu ternyata malaikat Jibril, bukan laki-laki biasa. Menyamar untuk atakum, teka sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum, hal yang ngajari sapa Jibril ing sira kabeh, dinakum ing agamane sira kabeh. Ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah, kemudian dia membenarkan, walaupun status malaikat Jibril sebagai sa'il, orang yang bertanya, tapi hakikatnya malaikat Jibril itu mengajari para sahabat tentang agamanya. Wa akhrajahu, lan ngetukaken ing hadis sapa Al-Bukhari an Abi Hurairah bi makna